Selamat malam Jumat saudaraku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang Ardi yang setiap hari melihat seorang pria misterius yang selalu berdiam diri di bawah lampu malam jalan gang. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Pria di bawah lampu jalanan. Nama saya Ardi, tinggal di kota kecil yang penduduknya sangat sibuk. Yo, kalian semua bisa membayangkannya. Terbangun di tengah malam dan mengintip keluar jendela dan melihat mobil berlalu lalang. Atau, jika benar-benar larut malam, di saat kalian tidak melihat apapun kecuali jalan yang kosong dan gelap. Jika kalian beruntung, maka harusnya di depan rumah ada lampu penerang. Untuk menerangi jalan bagi karyawan yang pulang larut malam, atau sesekali jiwa yang hilang. Sedangkan saya tidak beruntung. Suatu malam saya terbangun dan bagaikan anak hiperaktif yang tidak bisa langsung tertidur, saya menatap keluar jendela dan mengawasi jalanan. Saya bilang mengawasi karena saya sepertinya tidak pernah menatap ketika saya masih kecil. Menatap hanya terpaku pada sesuatu tanpa memproses apa yang dilihat. Di lain sisi, mengawasi berarti mencoba menganalisa sesuatu yang berada di pandangan. Saya menyukai pemandangan jendela kamar saya, karena posisi rumah saya berada di ujung jalanan yang melengkung ke arah belokan. Jendela saya berada di lantai pertama dan menghadap ke jalanan. Mobil yang berlalu lalang tidak pernah mengganggu saya. Namun kali ini, sesuatu telah mengusik saya. Ketika saya sedang mengawasi jalan, saya melihat sesuatu yang aneh. Biasanya deretan lampu penerang jalan akan menyinari sepanjang jalan, menyinari aspal hitam, untuk mewanti-wanti pengemudi adanya kelokan di depan rumah saya itu. Namun kali ini berbeda. Awalnya, saya tidak paham, namun kemudian saya melihatnya. Sekitar 2 lampu jalan di bawah sono, ada seseorang yang berdiri di bawah lampu. Seolah-olah dia ingin melarikan diri dari kegelapan dan mendapat cahaya jinggo pucat. Punggungnya membelakangi saya, dia melihat jalan, sama seperti yang saya lakukan. Ini lumayan aneh soalnya ada halte bus di ujung jalan yang biasanya orang dapat menunggu di situ dan juga sekaligus tempat berteduh dari hujan. Tapi, pria ini hanya berdiri di bawah cahaya dan tidak melakukan apa selain menatap. Dia mengenakan topi hitam dan jas dengan sepatu mengkilap yang cocok dalam cahaya lampu. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak membawa apapun dengannya sehingga aku tidak tahu apakah dia sedang menunggu seseorang atau hanya bersikap aneh. Saya bertanya sekarang jam berapa dan dengan cepat melihat jam. Ternyata sudah jam 2:03 bengi. Ini membuat saya sedikit takut ketika melihat orang asing di jalan entah menunggu seseorang ataupun tidak melakukan apa-apa. Aku memperhatikannya dengan seksama, menunggunya bergerak atau melakukan sesuatu, apa saja. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Saya harus memperhatikannya hampir selama setengah jam atau lebih. Waktu itu saya sudah ingin menyerah dan berbalik untuk ke tempat tidur namun tiba-tiba ada gerakan. Sebuah mobil datang. Ini semakin aneh. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, orang-orang kadang tersesat atau bekerja larut malam di areal sini. Dan kemudian sesuatu terjadi, kejadian yang membuat mengapa kalian sedang membaca cerita ini sekarang. Mobil itu datang dan berhenti di tengah jalan,
tepat di samping pria itu. Lampu depan mobil dimatikan sehingga pengemudi tidak akan mengusik siapapun. Pintu mobil di sisi terbuka untuk pria misterius itu masuk. Namun sebelum dia berjalan masuk, dia tiba berbalik dan menatap Soyo. Soyo yakin dia tahu Soyo sedang mengawasinya. Dia menatap lurus ke arahku. Memang, posisi dia terlalu jauh bagi Soyo untuk melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia cukup dekat untuk Soyo bisa mengatakan bahwa dia sedang menatap ke arah Soyo. Aku cepat merunduk dan bersembunyi di balik selimut. Sesuai dengan mindset anak kecil pada umumnya, Soyo waktu itu berasumsi bahwa berlindung dalam selimut bisa terhindar dari segala monster jahat yang mencoba untuk mendatangi Soyo. Soyo mendengar pintu mobil dibanting dan mesin perlahan-lahan berderum. Semakin lama suara mobil semakin keras terdengar, mobil sedang mendekati rumah Soyo. Aku sangat gugup dan jantungku berdegup kencang. Lalu aku mendengar suara yang menghentikan jantungku. Tepat di luar rumah Soyo, Soyo mendengar pintu mobil ditutup. Kemudian suara mesin mobil. Mereka jelas menurunkan pria di luar rumah Soyo. Ini pasti Goro Soyo melihat kegiatan mereka. Aku ingin sekali keluar dari selimut untuk melihat apa yang terjadi di luar situ. Akhirnya setelah berhasil mengumpulkan segenap keberanian, saya pun melakukannya. Ketika Soyo melihat keluar, Soyo baru bisa bernapas lega karena tidak ada siapa di luar sono. Keesokan harinya, Soyo memberi tahu orang tua Soyo tentang hal itu. Tidak seperti di film horor, mereka justru percaya ucapan Soyo. Mungkin hanya urusan bisnis, kata ayahku sambil mengunyah roti panggang. Soyo merasa lega lagi untuk memiliki orang tua Soyo di sisi Soyo. Namun, setiap malam, sebelum Soyo pergi tidur, Soyo memeriksa di luar jendela Soyo untuk melihat apakah pria misterius itu masih ada di sono. Dia masih ada. Setiap malam, di bawah lampu jalan itu dia menunggu mobil datang untuk menjemputnya. Dan setiap kali sebelum naik ke mobil, dia berbalik dan menatapku.